Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kegiatan kali ini, saya akan menyimpulkan dan merefleksikan modul 1.1 oleh saya sendiri, Hari Prasetyo, calon guru penggerak kelas 11.520. Baiklah, mari kita mulai dengan alur merdeka modul 1.1 yang telah saya pelajari. Yang pertama adalah refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dilanjutkan dengan elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Pada bagian ini, saya akan menceritakan pengalaman saya sebelum mempelajari modul 1.1 refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah lulus kuliah S1, pada tahun pertama saya mengajar, saya masih memiliki pemahaman bahwa guru hanyalah sebuah profesi yang bertugas untuk menyampaikan materi kepada anak dan memberikan mereka nilai yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian ada sedikit perubahan pemaknaan saya pada profesi guru setelah mengikuti kegiatan pada saat teman saya CGP Angkatan 8 yang merupakan teman sejawat saya melakukan diseminasi aksi nyata 1.4 kepada saya dan rekan-rekan saya. Beliau berbagi pengalaman dan ilmu beliau kepada kami. Beliau memberikan pemahaman secara singkat dikarenakan terbatasnya waktu. Namun, dari situ beliau memberikan semangat kepada kami untuk menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di dalam kelas yang kami ampuh. Setelah mendapatkan pemaparan beliau, saya mulai mencoba menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, namun sesuai dengan pemahaman saya. Dikarenakan pemahaman dan pentafsiran yang saya lakukan sendiri, maka sayalah yang menentukan kebutuhan mereka, bukan mereka sendiri yang menentukannya. Dari situ, saya mencoba untuk mencari tahu dan mencari apakah pemahaman saya sudah baik dan benar atau belum. Dan mulailah saya memulai perjalanan belajar saya melalui program CGP. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemahaman saya, setelah melalui modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan ada beberapa poin yang bisa saya rangkum, yaitu 1. Pengajaran adalah memberikan ilmu yang berfaedah untuk hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan bermaksud menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi sebagai manusia dan masyarakat. Dari dua hal di atas, pendidikan dan pengajaran adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan hanya sebuah tuntunan. Kita tidak dapat memaksakan idealisme kita kepada anak. Kita hanya perlu menemani mereka dan menuntun mereka untuk mencapai tujuan mereka yang telah disesuaikan dengan batasan sosial kultural Indonesia. Yang kedua, untuk bisa menyesuaikan dengan kultur budaya Indonesia, maka anak harus bisa melakukan penguasaan diri dalam budi pekerti. Budi pekerti berasal dari faktor turunan seperti angan, kuasa, agama, keindahan. Namun, pendidikan dan pengalaman mempengaruhi tumbuhnya budi pekerti. Untuk bisa mencapai budi pekerti yang tertinggi dibutuhkan penguasaan diri. Dalam budi pekerti tentu tidak lepas dari pendidikan anak dari lahir. Keluarga adalah tempat pertama di mana pendidikan berlangsung, di mana pemberian contoh dan pembiasaan terjadi. Kemudian, di fase anak, pengajaran dan perintah mulai diberikan kepada anak, dan di fase remaja mulai terbentuknya budi pekerti dengan cara tindakan dan pengalaman lahir batin. Seorang remaja akan membentuk budi pekerti. Budi pekerti akan membentuk pribadi anak yang merdeka. Ketiga, pendidikan yang menghamba kepada anak. Pada pemaparan Pak Edi sebagai fasilitator kelas kami, beliau bercerita bahwa menghamba kepada anak bukanlah membuat kita menjadi hamba mereka, namun lebih bersifat kita sebagai guru memberikan pelayanan yang maksimal sehingga membuat mereka bisa melihat contoh dan budi pekerti yang baik dari seorang guru. Keempat, dari elaborasi pemahaman yang dipaparkan oleh Ibu Mesra Elizabeth, saya menjadi mengingat bahwa dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3 konsep yang sering dikatakan, namun saya sendiri tidak tahu makna mendalamnya, yaitu Ing Harso Sun Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani.
Tiga hal yang harusnya kita terapkan di kelas, namun harus kita pahami dengan baik. Pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dari modul ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1 Refleksi Filosofi Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa yang saya terapkan dalam kelas masih kurang tepat karena pemahaman saya yang masih belum sesuai dengan harapan dari pendidikan Indonesia melalui filosofi Ki Hajar Dewantoro. Setelah melalui proses belajar mulai dari diri, eksplorasi konsep, diskusi modul, kolaborasi modul, demonstrasi kontekstual, hingga elaborasi pemahaman, saya sadar bahwa saya bisa mempelajari satu hal, namun untuk menyamakan persepsi dengan pihak lain, maka ruang diskusi dan kolaborasi menjadi hal yang penting untuk mencapai tujuan bersama. Setelah mulai belajar, tentu saya akan menerapkan pemahaman yang saya mulai dari bagian guru yang paling awal, yaitu sebuah perencanaan, baik dari administrasi pembelajaran maupun mempersiapkan mental dan metode pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas. Metode tentang teman siswa yang merupakan gabungan dari metode Montessori dan Froebel akan saya coba dalami dan saya terapkan di kelas yang saya ampu. Selain itu, menerapkan sistem Among akan membantu saya dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing Arso Sung Tulodo, ing Madya Maun Karso Tuturi Handayani. Salah satu hal yang tidak kalah penting adalah konsep menghamba kepada anak, yang menurut saya akan menghasilkan anak didik yang cukup diberi pengertian tanpa adanya hukuman, akan membuat mereka memiliki penguasaan diri dan membentuk budi pekerti mereka di masa depan. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan untuk mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan di kelas untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Setelah saya mempelajari modul 1.1, harapan saya di kelas, saya dapat bisa menerapkan menuntun anak untuk mencari kodrat alam mereka. Kemudian seiring berjalannya waktu, akan saya mencoba untuk memberikan tuntunan kepada mereka tentang kodrat zaman, yang mungkin akan berbeda dengan kodrat zaman yang saya alami. Dan tentu saja, dengan adanya dan banyaknya budaya Indonesia, khususnya Jawa, yang memiliki filosofi yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya ingin memberikan pemahaman yang saya dapat dan berkolaborasi dengan pemahaman kepada mereka untuk bisa memahami budaya positif di lingkungan daerah kami. Dan tentu metode student center adalah salah satu hasil yang saya pelajari dalam konsep menghamba kepada anak. Melalui karya orientasi PGB, kegiatan tersebut bukanlah untuk saya pribadi, namun pada mengembalikan pendidikan Indonesia untuk menjadi generasi yang merdeka. Harapan serta kekhawatiran saya maupun dari kepala sekolah sebagai pihak perwakilan dari sekolah membuat saya harus bisa membangun kolaborasi dengan baik. Setelah adanya kolaborasi dengan baik, insya Allah tantangan akan bisa kami lewati dan akan mencapai tujuan bersama, tentu dengan adanya kerjasama antara pihak yang berada dalam lingkup pendidikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.